Saya rekam dulu. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 27 September 2020, kita perdana akan mengadakan acara baru di Peduli Sahabat, namanya 1 jam bersama Peduli Sahabat. Nah, untuk tayangan perdana ini kita memanggil narasumber, nama samarannya Kak Bulan ya. Semoga saya nanti tidak salah ucap. Kalaupun salah ucap nanti bisa diedit ya. Itulah kenapa saya tidak mau live, karena takutnya nanti salah ucap. Kalau direkam kan nanti misalkan salah ucap bisa saya edit gitu ya. Harapannya nanti tayangan 1 jam bersama Peduli Sahabat ini akan kita tayangkan di channel kita, yaitu channel khusus Yayasan Peduli Sahabat. Jadi isinya nanti bermacam-macam. Salah satunya adalah acara 1 jam bersama Peduli Sahabat. Nanti narasumbernya bermacam-macam ya. Ada pendamping, kemudian ada klien kita, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan parenting dan sebagainya, dengan mendatangkan berbagai narasumber yang tidak berbayar. Jadi ini gratis. Kita untuk para member di grup Peduli Sahabat, ada grup Peduli Sahabat sendiri namanya grup Peduli Sahabat, kemudian Menanti Mentari, dan grup kecanduan game, gadget, dan pornografi. Nah, jadi nanti untuk aturannya, awal-awal saya akan ngobrol-ngobrol dulu, talk show dulu dengan Kak Bulan. Nah, nanti para pemirsa atau peserta yang ingin bertanya hanya dibolehkan lewat chatting, karena kita tidak tahu apakah nanti kedepannya kita susah untuk memfilter ya, takutnya minta maaf nanti kalau lewat suara ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan menyerang narasumber dan sebagainya yang mungkin kita tidak bisa memfilter gitu. Nah, makanya kita nanti lewat chatting dan pertanyaan-pertanyaannya akan saya bacakan sesuai dengan urutan yang paling atas. Baik, terima kasih atas kesediaan Kak Bulan menjadi narasumber pertama kali untuk tayangan perdana 1 jam bersama Peduli Sahabat. Semoga Kak Bulan diberi kebaikan, kemudahan, keberkahan, sehingga dimudahkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tidak bisa memberi apa-apa karena memang ini acaranya bersifat sosial, jadi ya balasannya doa tadi ya, semoga diberi kemudahan. Nah, tadi kita sudah mulai dengan bacaan basmalah, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Harapannya acara hari ini berkah, bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Kemudian saya sapa juga, terima kasih Kak Nisa, Kak Rahmi Khaira, Kak Umu Mukrim yang telah bergabung dengan kami. Yang daftar banyak ya, yang pengen gabung mungkin lupa atau gimana, saya kurang tahu. Ya, yang pengen ikut banyak, katanya di reminder ya kasihnya, tapi ternyata nggak tahu, saya sudah reminder tadi pagi, tapi mungkin juga lupa, banyak acara. Terima kasih, jazakumullah khair buat semuanya telah mengikuti tayangan perdana di 1 jam bersama Peduli Sahabat. Kita akan sampai ke nanti jam 21.00 kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalkan sudah cukup ya bisa dipotong lebih awal.
Baik, selamat malam Kak Bulan. Malam, Saya Kak. ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ya, pertanyaan pertama, Kak Bulan ini kok bisa kenal? Kita santai saja ya Kak, nggak Iya. usah ini. Kenal Peduli Sahabat ini kapan dan bagaimana ceritanya? Ini ketika kenal, kok bisa kenal Peduli Sahabat? Oke, baik Kak Sinyo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Waalaikumsalam Sinyo dan warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Ya, Baik, jadi saya kalau tidak salah ya kenal Peduli Sahabat itu sekitar tahun 2015. 2015. Jadi Ya, termasuk awal-awal ya, heeh. 2015 ya. Masuk awal itu 2015. Itu awalnya gara-gara saya diminta untuk jadi salah satu responden penelitian mahasiswa psikologi. Ya, Kemudian pas kita lagi interview ya lagi wawancara gitu kan Kak, ya, beliau bilang gini, saya ada beli buku gitu kan di Gramedia, bukunya Kak Sinyo gitu, bukunya Kak Sinyo Egi, ya. dan di buku itu tertera ada satu grup Facebook Mm-mm. yaitu Peduli Sahabat yang memang menjadi wadah untuk orang-orang seperti saya itu untuk hijrah, kemudian untuk mendapatkan pendampingan, kemudian juga dapat teman-teman yang sama gitu, bisa saling memotivasi. Nah, dari informasi beliau itu akhirnya saya memutuskan untuk gabung di grup Facebook waktu itu. Ya, Saya ya, ya. nunggu di nunggu di ACC itu sekitaran 1 bulan ya. Karena waktu itu sudah meninggal ya, adminnya itu udah lumayan banyak. 2015 itu ada Kak Sarah, Kak Jumi, terus apalagi sekarang ya. Tapi sekarang alhamdulillah sih, walaupun adminnya berkurang drastis, tapi lumayan sih eksekusinya bahkan kadang nggak sampai sehari udah sehari biasanya udah dieksekusi. Ya, tapi sabar menunggu ya. Tapi alhamdulillah Ya, waktu itu saya sabar karena saya penasaran gitu. Ini grup isinya apa sih? Terus iya, pendampingannya gimana gitu. Makanya akhirnya iya, saya iya, sabar iya. dulu. Berarti lewat responden penelitian tadi, jadi kenal Peduli Sahabat gitu ya, tahun Iya, 2015. tahun dua ribu Oke, lima belas. eh, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dirasakan waktu itu ya, waktu Kak Bulan pengen gabung Peduli Sahabat, apa yang dirasakan sehingga tertarik dengan layanan kita waktu itu kan memang ya layanan kita sebetulnya bukan cuma ke non heteroseksual, ada tentang parenting, kemudian ada tentang game, gadget itu. Apa yang kakak rasakan waktu itu sehingga tertarik untuk bergabung dengan Peduli Sahabat? Saya merasa bahwa saya punya ini ya Kak, ketertarikan kepada sesama jenis. Saya Hmm, punya kecenderungan menyukai sesama perempuan gitu. hmm, Makanya hmm, akhirnya saya pas masuk ke Peduli Sahabat itu ya langsung milih Peduli Sahabatnya, bukan grup yang lain gitu, karena hmm, memang hmm, hmm. itu sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Waktu Iya, iya, itu. iya. Eh, Sejak kapan kakak merasa tertarik sesama jenis itu? Maksudnya secara sadar gitu kan? Kalau kalau misalkan gini, kalau eh, kan ada masa tahapannya ketika orang itu dia ada klien kita yang ini cuma sekedar saya kira ini semua seperti ini gitu, tapi ternyata hanya aku saja misalkan. Nah, secara sadar sekitar umur berapa kakak kok sadar aku tertarik sesama jenis ini? Ngerasa anehnya dulu ya Kak. Hmm, Jadi ngerasa anehnya itu waktu SMP kelas 2 sebenarnya. hmm, hmm, Jadi hmm. waktu itu pas teman-teman puber gitu ya, kemudian Ya. suka sama cowok gitu. Terus kenapa saya kok jadinya sukanya sama perempuan gitu, sukanya sama teman sebangku Hmm. saya gitu kan Kak. Tapi waktu itu belum Oh, belum sadar ya? belum, maksudnya waktu itu belum Cuma sadar, masih cuma merasa aneh saja bertanya-tanya. gitu ya? Ya, 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 Cuma ya. perasaan, maksudnya kok begini, apakah memang ini cuma aku doang, terus ini namanya apa gitu. Jadi nggak ngerti Kak sebenarnya namanya apa gitu. Sekitar SMP ya? SMP kelas Iya, 2. iya, 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 ya. Jadi Sekitar. sadarnya itu namanya apa itu waktu SMA. Iya, iya, SMA iya, kelas iya, iya. 10 baca majalah kan. Hmm, Baca hmm. majalah terus majalah itu pinjem sama kakak kelas. Nah, di situ tuh baru sadar gitu bahwa oh ternyata aku tuh seperti ini gitu, dan di situ tuh langsung down sebenarnya. Karena ngerasa
dalam pikiran tuh udah dosa aja gitu pokoknya. Waktu itu belum ada pencerahan apa-apa ya, maksudnya taunya ini aku kok seperti ini berdosa gitu ya. Belum Iya. ada pencerahan dan sebagainya. Oke, nah kalau setelah sekarang ya, setelah memahami, kalau di review gitu, kakak ingat nggak, maksudnya kira-kira nih pemicu atau mungkin penguatnya, kalau kita nggak bisa bilang pemicu, kira-kira penguatnya di apa sehingga kakak seperti ini? Kalau diingat-ingat ya, kayaknya sih penguatnya itu ada dua ya, Kak, ada dua hal. Yang pertama ada sebenarnya sih sama-sama trauma, cuman beda penyebab gitu. Trauma yang pertama itu karena saya dapat sosok ayah yang kasar ya, kemudian ayah kandung itu? Iya, ayah kandung gitu ke ibu. Memang nggak secara fisik, tapi secara verbal itu luar biasa sekali gitu. Dan itu saya rasakan gitu pada saat saya kecil gitu kan. Kemudian trauma yang kedua itu karena saya pernah dilecehkan gitu. Saya pernah dilecehkan. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Iya, kekerasan sih sebenarnya ya. Kekerasan seksual ya. Jadi sebelum Kak Bulan lanjutkan, perlu saya jelaskan ke para ini yang hadir saat ini malam ini, bedanya itu kalau kekerasan seksual itu mengarah ke minta maaf, kemaluan, kemudian payudara, mulut dan sebagainya, berhubungan dengan organ-organ reproduksi kebanyakan atau hal-hal yang memang akan menimbulkan gairah. Nah, kalau pelecehan seksual itu lebih luas lagi, misalkan contohnya siulan, misalkan kalau menggoda perempuan misalkan sweet itu sebetulnya sudah termasuk pelecehan seksual seperti itu. Jadi supaya para peserta paham ya. Jadi Kak Bulan ini mengalami kekerasan seksual ya? Iya. Saya tegaskan iya. Itu oleh saudara atau masih keluarga atau orang di luar keluarga? Masih saudara, Pak. Masih saudara ya. Saudara, iya. Ya, lanjut. Jadi itu gitu. Jadi akhirnya saya merasa bahwa laki-laki itu makhluk yang mengerikan ya sebenarnya gitu. Tapi setelah kenal saya nggak mengerikan kan? Alhamdulillah enggak gitu. Iya. Kemudian yang ketiga sih mungkin ini entah itu juga entah enggak gitu ya Kak. Dari kecil kan ketika ayah saya sudah meninggal gitu, saya tuh jadi partnernya ibu saya gitu dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi karena saya anak paling besar, jadi saya tuh ngelakuin semua kerjaan, baik kerjaan perempuan atau kerjaan laki-laki. Gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu mungkin bisa jadi saya ngerasa bahwa saya itu laki-laki gitu. Apalagi memang saya dibelikan pakaian kemudian mainan yang memang sama dengan adik saya laki-laki gitu loh. Iya. Jadi kami mainnya sama, kemudian pakaiannya juga sama gitu. Jadi mungkin ya saya juga ngerasa bahwa waktu itu ya laki-laki kali gitu. Yang diasah ke arah maskulin ya. Iya. Kalau tanggapan masyarakat waktu itu bagaimana? Apakah karena gini dari studi yang saya pelajari itu memang ada mengalami pergeseran ya. Jadi kalau di keadaan saat ini itu kan kalau laki-laki yang cenderung mirip perempuan atau feminim itu ya masih secara keseluruhan masih dianggap sebagai minta maaf itu sesuatu yang tidak sesuai dengan gender harapan masyarakat gitu. Nah, berdasarkan studi yang saya lakukan ternyata saat ini tuh mengalami pergeseran gitu di perempuan bukan di laki-laki. Laki-laki masih tetap. Nah, di perempuan itu yang itu salah satunya dari beberapa data yang dikeluarkan oleh Disney. Misalnya kalau dulu itu perempuan yang di film-film Disney itu memang very feminim gitu, kayak Sleeping Beauty, kemudian Beauty and the Beast, Aladdin dan sebagainya. Nah, sekarang mengalami pergeseran perempuan cenderung yang maco itu diterima, yang maskulin ya seperti Pocahontas, kemudian The Brave, Tagline dan sebagainya. Nah, waktu itu di masyarakat yang dihadapi Kak Bulan, apakah cenderung sudah mengalami pergeseran atau menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak wajar, misalkan kamu kok tomboy sih dan sebagainya seperti itu? Kalau dulu sih di lingkungan sekitar saya tuh nerima aja gitu Kak, nggak ada masalah dan cenderung ini ya malah mungkin malah
bangga kali ya. Iya. Jadi mereka Ini kayak seneng. perempuan nih, perempuan kok keren banget, maco gitu kali ya. Ya gitu. Jadi apa namanya? Ya kalau bahasa sekarang itu keren ya anak perempuan bisa nebang pohon, misalnya anak Ya, perempuan ya, bisa ya, belah ya. kayu, anak perempuan Jadi, bisa ini ya, ya, gitu. tanpa sadar pergeseran tadi berpengaruh di kakak ya, karena kan misalnya kalau misalkan mendapatkan perlawanan dalam tanda kutip, tentunya kan kakak juga bertanya-tanya kan. Nah ini kali ini kan kayak dikuatkan gitu kan ternyata. Iya. Iya, iya, iya. Baik. Nah, selama perjalanan Kak Bulan tadi mengalami pergumulan, apakah ada titik di mana kakak betul-betul ingin, aku sudahlah, aku pengen seperti ini saja, atau bagaimana? Sebelum kemudian sesuai dengan keadaan sekarang ini di masa perjalanan kakak. Pernah Kak. Itu gimana Bahkan itu? sempat karena udah ngerasa ya waktu itu masalahnya banyak banget gitu, mulai dari masalah keluarga, kemudian saya divonis ada sakit ya secara fisik, kemudian kuliah saya nggak selesai waktu itu, belum lagi ditambah itu gitu kan Kak. Jadi akhirnya saya berpikir untuk ya udahlah aku kayak gini aja gitu, dan itu saya berpikir malah pengen jadi ini apa PSK untuk sesama perempuan. Nauzubillah min zalik gitu. Pernah sampai ngerasa begitu gitu Kak. Bahkan sampai pengen beridentitas lesbian gitu tadi gitu ya. Iya. Ya, jadi saya jelaskan sebentar ke para peserta bahwa LGBT itu sekarang sudah menjadi identitas. Identitas itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah, kemudian norma masyarakat, dan dogma atau kepercayaan masing-masing individu. Nah itu contohnya kalau misalkan saya homoseksual, tertarik pada sesama jenis, saya ingin diakui negara atau undang-undang, diakui norma masyarakat, dan diakui dogma kepercayaan yang saya yakini, itu berarti saya disebut gay gitu. Tapi kalau saya laki-laki homoseksual tertarik pada sesama jenis, tapi saya masih ingin mengikuti agama saya, masih ingin mengikuti undang-undang negara di Indonesia, masih ingin mengikuti norma masyarakat di Indonesia, saya disebut orang yang mempunyai ketertarikan sesama jenis atau homoseksual atau same sex attraction. Nah ternyata Kak Bulan ini sempat pernah ingin beridentitas menjadi lesbian. Jadi dia ingin ikut di kelompok itu ya Kak ya? Iya. Seperti itu ya. Ya. Itu pergolakan batinnya berapa lama Kak kira-kira? Sempat ada sekitar 3 bulanan Kak. Ya. 3 bulanan. Sempat ingin gabung gitu ya? Iya, sempat pengen gabung. Ya, minta maaf Kak, apakah pernah melakukan tindakan same sex experience? Gitu? Belum. Belum ya? Alhamdulillah belum. Ya. Jadi baru sekedar keinginan ya, Iya. hasrat gitu ya. Gitu. Nah, ada nggak teman-teman yang tahu tentang keadaan kakak ini sebelum kenal Peduli Sahabat? Ada yang tahu. Itu mereka mendukung, maksudnya mendukung ke arah positif, maksudnya berarti kan kembali ke fitrahnya, atau mendukung ke arah negatif atau netral-netral saja? Mendukung ke arah positif Kak, alhamdulillah. Ke arah positif ya. Alhamdulillahnya ketemu lingkungan yang baik berarti ya. Iya, benar Kak. Oh iya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kenal Peduli Sahabat nih, apa perubahan yang kakak rasakan setelah kenal Peduli Sahabat? Perubahan yang paling besar yang saya rasakan tuh konsep diri sebenarnya Kak. Jadi awalnya yang saya itu nggak pede, yang saya ngerasa bahwa diri saya itu berdosa setiap hari gitu karena punya perasaan seperti itu. Kemudian saya ngerasa takut, kemudian juga ngerasa nggak pantas untuk jadi orang baik gitu. Dan itu tuh semuanya berubah gitu. Pas saya ngobrol sama kakak, terus juga baca tulisan-tulisan teman-teman, baca file wajib gitu di Peduli Sahabat kan. Akhirnya semua itu berubah gitu. Jadi yang awalnya saya itu merasa bahwa saya lesbian, sekarang akhirnya saya merasa bahwa saya itu SSA gitu loh. Kemudian yang awalnya saya merasa saya nggak pantas jadi orang baik, kemudian saya merasa bahwa saya pantas jadi orang baik dan semua orang itu sebenarnya berhak jadi orang baik gitu loh. Dan kemudian kalau saya dulu nggak pede, sekarang tuh saya jauh lebih pede, jauh menghargai hidup saya. Kemudian saya bisa mengambil apa ya?
sisi positif dari ujian yang Allah berikan sama saya sebenarnya. Iya. Oh, gitu. Ya. Itu sih, Kak. Sambil saya sebelum saya menanyakan lebih lanjut, para peserta boleh bertanya, silahkan lewat chatting, nanti saya bacakan ya, apapun tentang Kak Bulan ya. Selama bukan identitas ya, misalkan Kak Bulan nama aslinya siapa, nggak boleh ya. Nanti dari penanya ini akan dapat hadiah, tapi nggak semua ya, kalau semua nanti kita tekor. Nanti insya Allah akan kita sediakan hadiah, nanti pertanyaan terbaik akan dipilih oleh Kak Bulan. Baik, saya lanjut dulu sebelum ada pertanyaan. Nah, pesan Kak Bulan nih untuk para yang datang dulu deh, yang datang ke peserta ini dulu. Pesannya apa? Untuk masyarakat lah secara umum jika boleh. Kalau pesan untuk masyarakat secara umum sih, buat para orang tua ataupun calon orang tua sebenarnya terus belajar gitu untuk bisa jadi orang tua yang mendidik dan mengasuh anaknya sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, gitu. Sehingga fitrah anak-anaknya bisa tetap terjaga. Kemudian pesan khususnya itu mereka bisa merubah mindset-nya ya, atau merubah pola pikirnya kepada orang-orang seperti saya yang hijrah. Jadi mereka nggak ngerasa curiga lagi, kemudian juga nggak merasa bahwa kami ini dalam tanda kutip jadi monster ataupun apa gitu yang menakutkan, sehingga akhirnya orang-orang yang mau hijrah itu dapat tempat, dapat ruang, dapat dukungan, dapat motivasi, dan mereka bisa istiqomah gitu loh. Kalau misalnya orang-orang seperti kami ini selalu ditolak, dicurigai dan lain sebagainya gitu. Nah, itu akhirnya di mana gitu bisa kami dapat tempat. Kelompok itu yang menerima ya. Jadi akhirnya larinya ke sana lagi gitu loh. Nah, kalau udah larinya ke sana ya gimana gitu kan, Kak. Jadi itu kemudian kalau teman-teman semua yang punya masa ujian seperti saya gitu, kalau pesan saya itu tetap berusaha mencari lingkungan yang terbaik, dukungan dari orang-orang yang memang bisa menerima, tetap bertahan sesusah apapun, sesulit apapun, yakinlah kalau kita terus bertahan di jalan yang benar gitu, tetap istiqomah di jalan yang benar, suatu saat tuh Allah pasti ngasih jawaban. Kemudian Allah itu ngasih tempat yang memang benar-benar bisa nerima kita gitu sebenarnya. Yang penting kita tetap istiqomah aja gitu. Ya. Baik, ini kita lanjut, sudah ada yang mulai bertanya dari Kak Rahmi Khaira ya. Kak Bulan, apakah saat pendampingan atau selama tadi mengalami masa pergolakan tadi, itu Kakak pernah terlibat secara perasaan dengan sesama SSA atau mungkin yang lesbian atau mungkin orang lain? Maksudnya ya orang lain ya, entah itu hetero, entah itu lesbian, atau itu sama-sama same sex expression. Berarti di sini walaupun tidak melakukan tindakan tapi bisa jadi jatuh cinta atau jatuh cinta secara langsung, entah dinyatakan atau tidak. Ini pertanyaan dari Kak Rahmi, kira-kira seperti itu. Pernah, kalau menyukai seseorang tuh pernah, Kak. Tapi dia bukan SSA. Oh, jadi, dia orientasinya heteroseksual ya? Iya. Kalau yang sesama belum pernah? Belum ya? Itu jatuh cintanya betul-betul cinta atau sekedar ingin tahu, kepo, atau yang Kakak rasakan seperti apa? Benar-benar. Jadi benar-benar, Kak. Aku kalau nggak hidup tanpa dia, aku memilih mati gitu. Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu sih. Iya. Cuman nggak pernah diungkapkan dan nggak pernah juga ditunjukkan dengan perilaku. Artinya saya berusaha untuk menahan itu. Iya. Itu minta maaf, Kakak ketika merasa jatuh cinta itu posisi Kakak sebagai apa ya? Misalkan gini, kalau di heteroseksual kan ya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, mestinya kalau dari pengalaman kami itu kalau di yang SSA atau homoseksual yang laki-laki itu kadang dia ada yang berperan sebagai laki-laki, ada yang berperan sebagai perempuan, atau kadang dia bingung saja kan, cuma ngesek saja. Nah, kalau di Kakak saat jatuh cinta tadi itu peran Kakak posisinya waktu itu sebagai apa nih?
kalau misalkan bisa memusisikan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Laki-laki. Sebagai laki-laki ya ingin Iya. gimana yang tergambar apa? Ingin melindungi atau apa? Iya, jadi pengen melindungi, pengen ngasih kasih sayang, pengen bertanggung jawab gitu. Berarti ini dong Kak, jatuh cintanya sama yang menye-menye gitu? Enggak, malah Enggak. jatuh cintanya itu sama yang lebih senior. Enggak, maksudnya gini, menye-menye itu perempuan tuh menye-menye itu kayak aduh lemah lembut terus aduh enggak bisa ini tolong dong, enggak bisa kayak gitu atau enggak ya? Justru Ya yang biasa aja. karakternya itu mirip saya gitu. Ya 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 ya. Jadi enggak ada hubungannya ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Rahmi. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta yang lain. Kak Lia mau tanya, boleh Kak Nisa, Kak Rumah Quran Al-Hansa, boleh tanya, silahkan kalau mau bertanya. Kalau ini kayaknya orangnya baik-baik ya kayaknya ya. Mungkin tanya langsung boleh kali ya. Kalau mau tanya langsung boleh pakai suara raise hand saja ya, mengacungkan tangan, nanti saya buka unmute. Ya, belum ada lagi. Iya. Ya, belum ada lagi yang tanya. Ini Kak Sinyo yang nanya. Saya tanyanya sudah habis. Kak Bulan. Oke, saat ini Kak saya kan Kak Bulan sudah kerja ya. Nah, di lingkungan kerja bagaimana? Apakah ada yang tahu atau tidak? Ada yang tahu. Teman-teman dekat saja atau teman-teman dekat? Teman dekat ya. Itu kok bisa tahu bagaimana? Apakah kakak cerita atau mereka mengira-ngira atau bagaimana? Jadi di sekolah saya itu ada orang yang memang udah tahu ya awalnya sebelum saya masuk ke situ gitu, dia udah tahu. Karena kakak beritahu dia. Karena waktu itu beliau ini ya pembimbing saya di kampus gitu, apa namanya? Kalau murabbi saya gitu ya, di kampus. Jadi di awal itu kan pernah saya dikasih posisi yang penting sebenarnya di kampus dan saya nolak gitu. Waktu saya nolak, beliau nanya alasannya apa, dan saya tuh nggak bisa menjawab alasan lain selain bahwa saya merasa saya nggak pantas karena saya begitu gitu loh. Jadi kemudian beliau tetap menerima saya gitu, dan beliau bilang kakak yakin bahwa kamu itu bisa untuk dapat amanah itu dan bisa menjaga diri gitu loh kan. Jadi ya akhirnya ketika saya masuk ke tempat saya kerja, beliau ada di situ gitu loh, beliau ada di situ. Dan beliau tahu gitu. Nah akhirnya menurut saya itu salah satu poin penting di kehidupan kakak kali ya, bahwa ada orang yang menerima gitu ya. Iya, jadi ada orang yang menerima itu sebenarnya buat saya ngerasa ini ya Kak, apa namanya, ngerasa berharga gitu sebenarnya. Apalagi sekarang orang-orang yang tahu kondisi saya ini mensupport saya gitu loh. Mensupport saya, kemudian sering nanyain kabar, kemudian kalau misalnya saya gitu kan bilang sama mereka, nanti malam mau sharing sama teman-teman di Peduli Sahabat. Mereka memang ngasih motivasinya luar biasa buat saya. Jadi sampai bantuin ke detail-detailnya gitu. Apa yang perlu kakak bantu, apa yang perlu aku bantu gitu. Jadi akhirnya kakak nggak minta rumah. Kak bantu rumah supaya saya bisa tinggal sendiri gitu ya. Itu namanya ngelunjak Kak. Bisa di toko-toko. Iya. Baik, ini ternyata, ini kayaknya yang dapat buku Kak Rahmi ya. Tanya lagi Kak Rahmi. Kak Bulan, bagaimana prosesnya bisa sembuh dari ESA? Mungkin maksudnya proses hijrahnya ya, maksudnya bisa mengendalikan lah ya. Karena kalau disembuh nanti ada yang marah tuh dibilang sakit. Ya, orang-orang luar ya, bukan kita. Kalau kita mah biasa aja. Dan apa kesulitan yang kakak alami saat berusaha untuk kembali ke fitrahnya? Itu Kak. Berarti prosesnya kok bisa sampai sekarang seperti ini? Kemudian tentu kan lewat proses tuh ya tadi. Kemudian kesulitan apa yang paling dirasakan ketika akan berubah kembali, ingin kembali supaya perilaku kita tetap ke fitrahnya seperti itu, atau istilahnya menguasai keadaan. Jadi kalau ngomongin proses,
panjang sebenarnya, tapi disingkat aja ya Kak. Iya. Jadi saya bisa sampai kayak gini. Ya cepat selesai awalnya, ya. enggak gitu. Nanti bosan yang denger. Iya. Jadi awalnya saya nggak sengaja gitu. Maksudnya dulu dari SMP ke SMA ketika saya ngerasain kayak gitu, kenapa akhirnya saya nggak pacaran sama perempuan misalnya gitu. Padahal sih saya merasa kalau saya berani aja gitu, pasti bisa aja sebenarnya. Karena good looking gitu ya. Good looking juga enggak juga sih. Cuman saya kan betah ya jadi teman curhat gitu, betah jadi kan perempuan kebanyakan ya gitu lagi. Iya, betul. Jadi saya nggak pacaran itu karena dulu saya nggak mau merusak image keluarga, terutama mama gitu, terutama ibu saya, karena ibu saya itu single mother yang berjuang mati-matian membesarkan kami. Jadi tetap ada nilai norma di situ ya, yang ini ya. Keluarga, jadi karena saya pun di sekolah image saya ke guru-guru, ke teman-teman baik gitu, saya juara kelas, di OSIS aktif, sering menang lomba gitu. Jadi saya nggak pengen ngerusak itu. Dan jadi jaga image itu ternyata perlu ya, Jain ya. Perlu sebenarnya. Iya. Jadi saya nggak mau ngerusak nama baik ibu saya sebenarnya. Saya nggak mau nyakitin beliau. Kemudian setelah saya ke kampus, awalnya niatnya pengen gabung ke komunitas LGBT sebenarnya. Cuman yang saya syukuri sampai hari ini, waktu itu saya masuknya malah ke lembaga dakwah. Saya masuknya ke lembaga dakwah di bawah abang kampus saya gitu. Kemudian saya ngaji gitu. Nah di ngaji sama ngaji itu kan saya dapat banyak materi, saya baca buku, saya diskusi gitu kan. Di situ tuh sudah mulai tumbuh kesadaran, saya tahu bahwa itu salah dan saya nggak boleh ngelakuin itu gitu loh. Cuman proses masih bingung saya harus ngapain gitu. Karena yang saya dengar dari orang-orang itu kalau kamu kayak gitu tuh dosa gitu, nanti ujungnya ke neraka dan lain sebagainya gitu kan. Jadi cuman waktu itu saya akhirnya dapat teman curhat yang waktu itu beliau bilang gini sih, kan belum dilakuin, emang dosanya di mana gitu, beliau bilang kan, toh kamu nggak mau kayak gitu. Nah di situ saya mulai mikir gitu. Nah kemudian setelah saya kenal Peduli Sahabat lagi, ya itu saya jadi makin mantap gitu. Oh ternyata memang ketika saya nggak melakukan itu, saya nggak berdosa. Ya udah ditahan aja gitu. Susah sih memang gitu kan Kak, berat gitu maksudnya. Kesulitan yang paling utama ya menahannya tadi itu ya. Iya menahan itu gitu, karena saya bahkan pernah ya ditembak istilahnya sama adik sambu yang dia ternyata seperti saya, dan wallahualam dia tahu saya seperti apa, nggak tahu ya Kak, tapi dia bilang gitu, pokoknya saya suka sama kakak dan saya tuh nerima aja lah mau kakak apain gitu loh. Nah tuh di situ susah gitu sebenarnya gitu. Itu berarti kan kayak Nabi Yusuf waktu sama itu ya, siapa namanya sebenarnya bukan Zulaikha sih. Tapi kan orang-orang bilangnya Zulaikha, maksudnya ketika ditawari oleh istri itu ya, itu kan berarti kakak ya, semoga lah penolakan kakak tadi menjadi jalan kakak menuju surganya Allah. Kan itu kan berarti kesempatan yang luar biasa kan, maksudnya kakak oke sama dia, kemudian dia sendiri juga nawarin gitu. Itu kan luar biasa gitu. Ya, jadi waktu itu gitu. Dia mikir juga, sempat terlintas ya apa gue terima aja gitu. Terus dia mikir lagi, udah sepanjang ini perjalanan mau nerima lagi. Kan lu maksudnya gini, lu maunya apa gitu. Tapi akhirnya saya bilang sama dia enggak, saya bilang kan saya nggak mau gitu. Tapi kakak menjelaskan atau declare ke dia bahwa kakak juga same sex attraction gitu? Enggak, waktu itu enggak saya jelasin. Saya cuma bilang saya nggak mau berbuat dosa saya udah banyak gitu, nggak mau nambahin lagi gitu kan. Jadi kalaupun kamu suka sama saya nggak masalah, itu hak kamu untuk suka sama saya, tapi hak saya juga untuk nggak menyukai kamu kembali gitu, maksudnya gitu pada waktu itu. Nggak membalas ya, nggak membalas gitu. Jadi terserah dia mau suka mau gimana, tapi yang jelas saya enggak gitu kan, ngomong ke dia. Nah akhirnya ya udah semuanya kembali ke kondisi biasa gitu, dan akhirnya pernah juga kita ketemu di satu lembaga kerja gitu sama gitu Kak. Cuman posisinya dia udah nikah gitu, dan saya juga biasa aja gitu. Saya nggak berusaha menjauhi, saya tidak berusaha untuk mengungkit dan lain sebagainya gitu. Ya biasa aja kayak teman. Mungkin karena dorongan di wanita bukan ini kali ya Kak ya. Kalau di laki-laki kan memang
minta maaf dorongannya kan kantong spermanya dia gitu. Kalau di perempuan kan bukan itu ya, jadi Bukan. mungkin masih jauh lebih mudah gitu ya, mungkin karena Ya, kan saya mungkin. tidak pernah mengalami. Baik, Kak Nisa mau tanya, Kak Lia, Kak Rumah Al-Hansa mungkin mau bertanya, silahkan, atau mungkin mau menambahkan, atau silahkan. Nanti kalau tidak, hadiahnya buat Kak Rahmi ya. Kak Rahmi aja. Ya, karena yang bertanya cuma Kak Rahmi. Silakan mau lewat chat boleh, atau kalau misalkan ini kan cuma sedikit yang datang, kita lewat ini, insya Allah orangnya baik-baik ya ini ya. Ya kalau lihat namanya saja kan kelihatan baik ya. Oke, belum ada yang bertanya lagi. Mau tanya apa lagi? Saya bingung. Karena saya sudah kenal Kak Bulan ya, jadi saya membayangkan dulu jadi peserta gitu. Oke, nah selama saat ini ya, walaupun kakak sudah bisa menghadapi, maksudnya sudah bisa mengendalikan diri, itu masih tetap nggak ada itu ada yang cantik atau gimana gitu? Kalau saya sih Kak nggak pernah tertarik sama yang cantik, nggak pernah sama sekali. Enggak ya, kalau misalnya saya kurang tahu tipenya kakak yang seperti apa, maksudnya ya sesuai dengan tipenya kakak gitu lah. Kalau tipenya saya tuh kan yang keibuan gitu model gitu kan, jadi tuh rasanya dia ini kayak gini gitu. Mama dong. Ya iya. Ya itu gitu. Saya tuh kayak masih gitu, ada ya, maksudnya masih berperan dengan itu ya? Sesekali iya, tapi udah enggak. Kalau dulu kan kita berperang ya Kak. Kalau sekarang tuh cuma sekedar lewat aja gitu. Ya udah, itu ya udah gitu, sampai di situ aja sih, nggak sampai harus nangis-nangis lagi, nggak sampai harus melo-melo lagi gitu pas sendiri gitu. Kalau ini Kak, tentunya kan peserta ingin tahu tuh, kira-kira nih kalau misalnya saya perempuan gitu kan, saya laki-laki. Nah, misalnya nih saya jadi perempuan, terus supaya hati-hati tuh menjaga dari kok tiba-tiba ternyata teman saya seperti ini nih. Saya kurang tahu apa yang dikerjakan. Nah, ada nggak tips supaya para wanita jauh berhati-hati, karena kan minta maaf, budaya atau kultur di Indonesia itu kalau menurut saya itu perempuan terlalu akrab gitu. Misalnya kalau laki-laki kan misalkan kemudian kalau laki-laki kan mudah banget, misalkan dia pegang pahanya itu kan mencurigakan, ini ngapain pegang-pegang paha gitu. Tapi kalau perempuan kan sampai bilang I miss you, I love you, hey babe, kalau kita jualan sayang tunggu sebentar, itu biasa. Nah, bagaimana mengantisipasinya supaya nih para emak-emak memberitahu ke para anak-anaknya yang gadis, atau kalau di sini Kak Nisa ini kayaknya gadis ya. Bagaimana nih para gadis atau emak-emak yang punya anak gadis supaya dia bisa tahu nih ini kira-kira apa gitu. Saya kurang tahu. Nah, kalau menurut Kak Blen apa tuh yang perlu diwaspadai? Kalau yang pertama sih sebenarnya Kak, yang harus dilakukan itu mengasah feeling ya. Kalau saya mengasah feeling atau mengasah perasaan. Jadi kita bisa bedakan kan. Kalau ya itu seperti yang Kakak bilang tadi, kalau di Indonesia orang sesama perempuan pegangan tangan, rangkul-rangkulan pundak gitu, saling pegang kepala, itu hal yang biasa gitu. Orang juga nganggapnya nggak yang kok kayak gitu. Nah, tapi kan kita sebagai objek misalnya, sebagai objek yang diperlakukan seperti itu, kita bisa membedakan gitu mana yang wajar dan mana yang nggak wajar. Kalau saya pribadi bisa gitu membedakan, oh ini wajar, oh ini nggak wajar lagi gitu. Nah, kalau memang kita apa bentuknya apa? Apakah perhatian, tingkah laku, atau apa ini? Bisa perhatian, bisa tingkah laku gitu Kak. Sih, saya bisa ngerasa itu gitu ketika jadi, orang misalnya dia ngasih coklat melulu gitu ya. Ini kok aneh ngasih coklat melulu. Ngasih coklat melulu. Di sekolah misalnya gini ya kan Kak, di sekolah dulu juga ada sih teman yang ngasih coklat gitu misalnya. Tapi saya tahu ketika dia ngasih coklat itu bukan karena dia suka sama saya, bukan gitu ya. Karena memang dia pengen ngasih coklat aja gitu kan. Lihat kakak bokek gitu ya, dengan coklat. Iya, bisa jadi gitu. Iya. Ya gitu. Terus
kalau buat para orang tua sih sebenarnya ngajarin ini ya Kak, ngajarin batasan sama anak perempuannya gitu loh. Anak perempuan mau anak laki-laki kan ada batasannya, mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan, mana yang boleh. Nah, kan tadi Kak, kultur di Indonesia kan seperti itu tadi. Nah, menurut Kakak, apa nih batasan di perempuan yang kira-kira sudah mulai mengarah kalau ini kok kayaknya mencurigakan tuh apa, memegang apa atau bagaimana? Ya kalau sentuhannya itu memang udah apa ya Kak, udah mengarah ke sesuatu yang apa ya negatif menurut saya gitu. Orang megang bahu itu hal yang biasa kan ya. Cuma kalau megang bahunya juga udah yang pakai acara di elus pelan misalnya gitu, itu berarti kan emang udah yang aneh menurut saya gitu. Atau orang kalau cipika-cipiki mah biasa gitu. Tapi kalau misalnya cipika-cipikinya sampai yang dia nyosor gitu ya. Iya gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu. Terus kalau misalnya di boarding atau di asrama, kemudian dia tidur gitu, satu tempat tidur, kemudian tangannya kemana-mana, itu kan emang bukan sesuatu yang wajar lagi gitu. Kalau kita tanya, kenapa tangan kamu begitu? Iya nggak sengaja, mau sengaja nggak sengaja, kita tetap menolak itu. Gitu. Artinya nggak boleh lagi diulang gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Ini ada Kak Rahim mau tanya lagi, tapi lagi ngetik. Kemudian ini ada dari siapa ini? Oh, Kak Rami lagi yang tanya, tadi sempat log out. Kemudian beliau miss yang di pemicu atau penyebab tadi ya. Ya tadi sudah dijelaskan. Tadi ada yang satu yaitu bapak beliau yang minta maaf keras ya, galak gitu dan suka mukuli nggak Kak? Kalau fisik enggak Kak, enggak verbalnya, ya, tapi verbal ya, keras. Kemudian yang kedua memang Kak Bulan itu pernah mengalami kekerasan seksual di keluarganya. Ya. Tidak disebutkan siapanya, tapi itu termasuk trauma tadi masa kecil tadi yang menjadi kemungkinan menjadi faktor penyebab atau pemicu ya. Jadi gini, saya jelaskan dulu kepada peserta bedanya korelasi dan regresi. Jadi kalau saya mau membangun masjid seharga 1 miliar, kemudian Kak Bulan nyumbang 500.000, Kak Bulan dengan masjid itu ada hubungan, itu namanya korelasi, tapi dia bukan regresi, bukan penyebab berdirinya masjid itu. Tapi ada hubungan, mungkin 500 rupiah itu ya dapat sedikit kecil gitu ya. Tapi kalau ada hamba Allah yang menyumbang hampir 1 miliar, nah dia jadi penyebab berdirinya masjid tadi. Nah, dugaan dari Kak Bulan bahwa kemungkinan beliau menjadi tertarik sama jenis itu karena bapaknya yang keras, karena minta maaf ya memang di keluarga saya punya anak perempuan satu yang bungsu itu alhamdulillah saya selalu bilang sama dia, Dek, catat dalam memorimu, dalam ingatanmu bahwa satu-satunya lelaki di dunia ini yang tidak akan pernah menyakiti kamu baik hati maupun fisik adalah abi atau bapak gitu. Jadi dia akan selalu cinta dengan saya gitu. Nah, tampaknya hal itu tidak didapatkan di Kak Bulan waktu masih kecil. Dan yang kedua pernah mengalami kekerasan seksual, bukan pelecehan lagi tapi kekerasan seksual. Memang tidak dijelaskan secara detail karena memang sebaiknya jangan, tapi pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sudah mengarah ke mulut, ke payudara, kemaluan, dubur dan sebagainya. Nah, kalau pelecehan seksual itu siulan aja sudah dianggap pelecehan seksual. Atau misalkan saya di sini tiba-tiba saya bugil untuk merangsang saya atau merangsang para peserta, itu namanya pelecehan seksual. Itu ya Kak Rahmi. Mungkin ada pertanyaan lain dari Kak Lia, Kak Nisa, Kak Rumahansa. Silakan, kita sediakan 2 buah buku ya. Berarti nanti hadiahnya untuk Kak Rahmi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Kak Bulan mau memberi pesan-pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya. maksudnya pesan sebelum kita tutup acaranya, pesan untuk
para orang tua, kemudian untuk teman-teman yang masih gadis supaya waspada, kemudian yang ketiga untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan kakak. Jadi ada 3 pesan, satu untuk orang tua, satu untuk para gadis yang heteroseksual, dan yang ketiga untuk teman-teman perempuan yang mengalami hal yang sama dengan kakak. Silakan. Jadi kalau untuk orang tua, pesan saya tadi Kak, terus belajar ya jadi orang tua supaya punya ilmu untuk bisa mendidik anak-anaknya sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, kemudian bisa terjaga fitrahnya gitu. Yeah. Kemudian kalau sudah terlanjur, misalnya anaknya diuji sama Allah dengan perasaan seperti yang saya alami, jangan langsung menyalahkan, kemudian marah-marah, menolak dan lain sebagainya gitu. Ya, tapi dia butuh dukungan ya. Coba didukung, dimotivasi, dicarikan cara supaya dia bisa kembali ke fitrahnya, supaya dia bisa menerima ujian itu bukan sebagai anugerah yang Allah kasih ke dia gitu loh, tapi sebagai sesuatu yang memang harus dia rubah gitu. Kalau misalnya orang tuanya saja sudah menolak, jadi harus kemana lagi kan dia mencari dukungan gitu. Itu sih kalau untuk orang tua. Ya, untuk kemudian, para gadis? Kalau untuk yang masih gadis ya, ini untuk menjaga dirinya, ya. Hati-hati dalam bergaul gitu, pandai-pandai memilih teman, diasah feelingnya supaya bisa membedakan mana sih sesuatu yang wajar, mana yang nggak wajar. Kemudian juga jangan jangan mudah tertarik dengan iming-iming materi dan lain sebagainya gitu. Karena saya melihat memang ada banyak juga Kak yang akhirnya menyimpang orientasi seksualnya itu karena iming-iming materi gitu loh. Karena si A itu kaya, punya materi dan lain sebagainya, akhirnya dia mau-mau aja gitu jadi pasangannya gitu. Padahal yang dia pertaruhkan ataupun yang dia gadaikan itu kan masa depan dia setelah dia meninggal gitu, misalnya akhirat dia loh yang dia pertaruhkan gitu. Jangan hanya karena mobil, handphone mahal, jalan-jalan dan lain sebagainya, kemudian kita dengan gampang merubah diri kita tuh jadi sesuatu yang Allah tuh nggak suka gitu loh. Jadi itu. Kemudian untuk teman-teman nih yang di luar sana, kan rencananya ini akan kita upload di channel Peduli Sahabat nantinya di YouTube. Nah, tentunya kan nanti akan ditonton oleh teman-teman yang mengalami hal yang sama. Nah, pesan bagi mereka, ada subnya nih Kak, yang masih seperti yang dia belum melakukan apa-apa dan yang sudah melakukan apa-apa atau bahkan menjadi lesbian. Jadi ada A dan B. Jadi kalau yang belum melakukan apa-apa gitu, belum pernah punya hubungan dengan sesama jenis, pesan saya tetap bertahan seperti itu gitu loh. Jangan pernah mencoba sekali-sekali untuk masuk ke dunia itu. Karena dari sharing saya dengan beberapa teman-teman, kalau sudah masuk ke situ, itu mau keluar susahnya minta ampun gitu loh. Perjuangannya berat gitu. Godaannya berat. Kenapa? Karena biasanya ketika sudah masuk ke dunia itu, dia akan jarang punya teman yang hetero gitu loh Kak. Dia akan jarang punya teman yang hetero. Jadi ketika dia mau keluar dari situ, dia bingung gitu, dia minta support siapa gitu loh. Akhirnya nanti bisa balik lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk buat teman-teman yang sudah masuk ke dunia itu dan ngerasain ya gimana lah dunia itu gitu, pesan saya segera kembali gitu, segera bertaubat, cari lingkungan atau cari teman-teman yang memang bisa mendukung hijrahnya dia. Peduli Sahabat ya kalau di Indonesia saya tahu. Iya Kak, benar gitu. Saya jadi terharu. Jadi masuklah ke Peduli Sahabat gitu. Jadi insya Allah di situ kita akan dapat support, kita dapat dukungan, kemudian kita dapat penjelasan yang memang dapat hadiah gitu ya. Membuat hati kita lega gitu loh Kak, bahwa ternyata ujian yang Allah kasih ke kita itu bukan sesuatu yang harus kita syukuri, itu ujian gitu, bukan anugerah gitu. Jadi kalau ujian itu kan harus dilewati, bukannya makin dinikmati, kemudian makin dipupuk untuk makin jadi lebih parah gitu loh. Jadi dan kemudian pesannya lagi, memang susah buat hijrah, susah buat istiqomah, karena jujur aja gitu, saya juga dulu pernah di label negatif gitu sama banyak orang gitu, ketika akhirnya orang tahu siapa saya gitu kan. Banyak yang menjauhi dan lain sebagainya gitu. Tapi yakinlah ketika kita memang niat kita itu memang benar-benar tulus, ikhlas pengen hijrah, Allah tuh pasti hadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung, dan kemudian orang-orang yang mensupport kita gitu loh.
Jadi jangan takut gitu, jangan takut nggak dapat teman, jangan takut nggak dapat lingkungan yang memang mendukung gitu. Kalau memang kita benar-benar ikhlas karena Allah, insya Allah hadirkan teman-teman yang seperti itu. Gitu, Pak. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke menit 51. Ini ternyata hadiah buat Kak Rahmi dihadiahkan buat member peduli sahabat yang membutuhkan. Jadi nanti bisa ditambahkan ke acara berikutnya atau nanti bisa dalam bentuk lain ya. Jadi jazakillah khair buat Kak Rahmi yang telah mendonasikan buku hadiah tadi ke member yang membutuhkan. Baik, Kak Bulan, sekali lagi terima kasih jazakillah khair atas waktunya bercerita kepada kita yang nanti akan kita sebarluaskan. Kemudian juga jazakumullah khair buat Kak Rahmi, Kak Lia, Kak Nisa, Kak Rumah Al-Quran Hansa, semoga kehadiran kakak turut memberi dukungan dan doa kepada Kak Bulan supaya beliau tetap ada di jalan Allah, tetap istiqomah karena hidup ini cuma sebentar. Semua apa yang ada di dunia ini cuma amanah, cuma titipan dan akan kembali kepada Allah. Kita diminta tanggung jawab sehingga kita harus siap dengan pertanggungjawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Baik, maaf jika di tayangan perdana ini saya salah kata dan salah sikap, banyak bercanda mungkin, tapi tadi kalau nggak ada bercandanya saya sepi ya kayak sendirian gitu. Baik, karena memang ditutup semuanya untuk menghormati para yang datang, terutama para perempuan atau wanitanya. Kita tutup dengan bacaan astagfirullah, alhamdulillah, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, minta maaf tidak ada foto bersama, jadi para kakak bisa live satu-satu. Sekali lagi semoga diberkahi berlimpah. Insya Allah nanti kita akan tayangkan hasil terbaiknya di channel kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam bersama Peduli Sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.